Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Hebat. Tuhan kita dahsyat memelihara kita sampai hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Siapkan hati kita semua untuk diberkati Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dalam ibadah Home Family. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Jadilah Tenang. Saya akan bacakan dalam Alkitab kita Ayub 3 ayat 26. Bapak Ibu bisa membuka di rumah. Dalam Ayub 3 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata demikian, "Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul." Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, orang tidak tenang karena begitu banyak persoalan dalam kehidupan. Pengalaman Ayub ini menjadi pengalaman hidup kita juga. Apa yang dialami Ayub pada waktu itu sama dengan kondisi kita hari-hari ini. Kita kehilangan ketenangan oleh karena COVID-19. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, banyak orang mengalami kegelisahan, hidupnya jadi tidak tenang, ingin beraktivitas juga merasa terganggu, dan bahkan banyak lagi hal yang dapat mengganggu kehidupan kita sehingga kita menjadi tidak tenang, gelisah, takut, penuh kecemasan, khawatir. Dan itu pengalaman dalam kehidupan. Hari ini saudara kita mau belajar bersama-sama supaya hidup saudara dan hidup saya menjadi tenang. Saudara, dalam Mazmur 55 ayat 7, pemazmur berkata begini, "Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang." Pemazmur juga merindukan suatu ketenangan dalam kehidupannya, jiwanya kepingin tenang. Dia ingin mengharapkan ketenangan, bebas dari persoalan kehidupan. Tetapi saudara-saudara, persoalan itu selalu ada di sekitar kita. Masalah tidak pernah sepi datang menghantam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita yang jadi perhatian bagi kita semua. Jadilah tenang ketika badai bergelora dalam hidup saudara dan saya. Karena itu saya akan mengajak saudara belajar apa rahasia ketenangan hidup ini. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Mazmur 62 ayat 2, ayat 5. "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Rahasia ketenangan yang pertama, dekat dengan Allah. Pemazmur berkata, ketika aku dekat dengan Allah, aku tenang. Dan pemazmur di dalam persoalan, di dalam masalah, tetapi dia merasakan ketenangan saat dia dekat dengan Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang membuat kita bisa tenang bukan hartamu, bukan posisimu, jabatanmu, popularitasmu, ketenaran hidupmu, atau apa saja yang kau miliki. Bukan itu yang membuat engkau bisa tenang. Yang membuat engkau bisa tenang ketika engkau dekat dengan Allah. Engkau merasakan ketenangan. Dan ayat ini berkata hanya, berarti tidak ada yang lain. Tidak ada oknum yang lain. Tidak ada unsur yang lain. Hanya Allah saja yang dapat memberikan ketenangan dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, ini rahasia yang pertama, supaya hidupku jadi tenang. Yang kedua, kita belajar pada firman Tuhan, kita belajar pada Tuhan tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Jadi belajar pada Tuhan tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ini rahasia yang kedua. Saya bacakan dalam Matius 11 ayat yang ke-29. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus sendiri berkata, belajar padaku. Apa yang kita pelajari dari Yesus? Kelemah lembutan. Apa yang kita pelajari dari Yesus? Kerendahan hati. Kelemah lembutan, kerendahan hati. Ayat ini kemudian berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita perlu belajar dari Tuhan kita. Kenapa Yesus tenang menghadapi salib? Kenapa Yesus tidak gelisah menghadapi salib? Kenapa Yesus tidak takut menghadapi salib? Jiwanya tenang. Dan dia mengajar kepada kita, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Waktu engkau belajar lemah lembut dari Tuhan, waktu engkau belajar kerendahan hati dari Tuhan, maka saudara, Tuhan berkata, jiwamu, jiwaku, jiwa kita semua akan mendapat ketenangan di tengah
pandemi COVID-19. Amin. Jadi saudara tidak perlu takut dengan pandemi COVID-19 ini yang merajalela di seluruh dunia. Rahasia firman Tuhan pada malam hari ini kita belajar supaya dekat dengan Allah, kemudian belajar pada Tuhan tentang kelemah lembutan, kerendahan hati, dan kita mendapatkan ketenangan. Rahasia yang ketiga, apa rahasia ketiga supaya kita hidup tenang? Dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat 19, saudara bisa buka Alkitabmu di rumah, bisa ikut membaca bersama. Habakuk 3 ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi saudara, yang ketiga, rahasia ketenangan adalah menjadikan Tuhan kekuatan hidup kita. Amin. Jadi menjadikan Tuhan kekuatan hidup kita membuat saya dan saudara akan tenang. Ini pengalaman Habakuk. Jadi saudara tahu Habakuk di dalam ayat sebelumnya semua mengecewakan. Ya, semua mengecewakan, hasil-hasil yang diharapkan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi Habakuk bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dia bisa beria-ria di dalam Tuhan. Rasanya mustahil. Kalau Anda sebagai pengusaha mengalami kebangkrutan, Anda sebagai pedagang tidak satu pun daganganmu yang laku, Anda sebagai karyawan yang di PHK, atau apapun keadaanmu, saat menghadapi persoalan hidup silih berganti, bolehkah engkau bersorak-sorai? Apakah engkau akan bersorak-sorai, beria-ria di dalam Tuhan? Habakuk membuktikan dalam hidupnya, ketika dia menjadikan Tuhan kekuatan dalam hidupnya, maka Habakuk saudara, dia bisa bersorak-sorai. Sekalipun semua yang diharapkan nihil, nol. Ya, ladang tidak menghasilkan, kambing domba lepas dari kandangnya. Pokok anggur yang diharapkan, pohon zaitun yang diharapkan tidak ada hasil. Tetapi Habakuk tetap bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Habakuk menjadikan Tuhan itu kekuatan dalam hidupnya. Kalau engkau bersandar pada kekuatanmu sendiri, kita sangat rapuh. COVID-19 ini membuat kita tidak berdaya. Ini baru COVID-19 ini yang sepertinya sudah melumpuhkan hidup saudara dan saya, bahkan bangsa-bangsa di dunia. COVID-19 membuat manusia yang tidak berdaya, rapuh menghadapinya. Karena itu saudara, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita itu rapuh. Tidak ada seorang pun yang mampu, yang kuat. Hanya Yesus Tuhan kita yang kuat, yang mampu memberikan pertolongan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jangan pernah mengandalkan kemampuanmu. Bahkan firman Tuhan berkata, saat engkau mengandalkan manusia kekuatanmu, terkutuklah engkau. Tapi pada waktu engkau mengandalkan Tuhan yang menjadi kekuatan hidupmu, maka engkau bisa tenang menghadapi COVID-19 ini. Apapun persoalan hidupmu, engkau bisa tenang karena Tuhan itu kekuatan hidupmu. Yang terakhir, apa rahasia ketenangan hidup kita? Saudara bisa buka Alkitabmu di rumah lagi atau di HP saudara. Kita baca Yesaya 32 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Rahasia ketenangan yang keempat, hidup dalam kebenaran. Jadi saudara, kebenaran kita harus hidupi dalam hidup kita. Ayat ini berkata, kalau ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan akibat kebenaran membuat saudara dan saya mengalami ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Orang itu benar, tidak perlu takut dengan apapun. Amin. Engkau tidak perlu takut dengan apa saja di sekitarmu. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, orang bisa mungkin memfitnahmu, orang bisa
apalagi membuli saudara dan saya. Orang bisa mengucilkan, apa saja orang bisa lakukan, tapi kalau Anda dan saya hidup dalam kebenaran, maka hidup Anda dan saya tetap tenang. Tetap tenang. Ya, karena di mana ada kebenaran akan ada damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran itulah yang membuat saudara dan saya mengalami ketenangan dalam hidup ini. Biarlah firman Tuhan pada sore malam hari ini, saudara, kita merenungkan di hari-hari yang begitu membuat seluruh umat manusia di bumi ini mengalami kegelisahan, mengalami kekacauan, kewaspadaan, mengalami kekhawatiran, bahkan mungkin ada yang sangat mengalami ketakutan, sehingga hidupnya tidak menjadi tenang. Malam ini kita belajar apa rahasia ketenangan. Dekatlah dengan Allah. Haleluya. Belajar pada Tuhan tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Menjadikan Tuhan kekuatan dalam hidup kita, dan hiduplah dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih pada malam hari ini kami sudah diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh lagi datang kepadamu, menaikkan pujian penyembahan kami, dan juga mendengarkan setiap kebenaran firman. Dan kami percaya Tuhan, saat kami dekat dengan Engkau, kami akan mendapatkan ketenangan. Dan di saat kami belajar pada Tuhan tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati, jiwa kami mendapatkan ketenangan. Juga waktu kami mengandalkan Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kami merasakan ketenangan. Dan ketika kami hidup dalam kebenaran, kami mendapatkan ketenangan, ketentraman sampai selama-lamanya. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, baik kami di sini maupun seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Jangkau mereka dengan firman, melawat mereka dalam nama Yesus, sehingga tidak satu orang pun yang tidak diberkati Tuhan lewat firman yang sudah kami dengar. Dan kami percaya setiap kali kami bersekutu, 2-3 orang berkumpul memanggil nama-Mu, Tuhan hadir bersama kami memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkatilah kami Tuhan yang telah bersekutu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.